Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kak Sunaningsi dari kampus Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat jaringan sederhana. Aplikasi software yang saya gunakan adalah Cisco Packet Tracer Studios Mobile untuk memenuhi tugas dari dosen saya yang terhormat Pak Hartana untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Baik, saya akan memulai voice login terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, sudah muncul PT Mobile, kita memilih New. Di sini saya akan membuat jaringan peer-to-peer. Apakah jaringan peer-to-peer itu? Jaringan peer-to-peer adalah suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Baik, saya akan melakukan ketuk pada layar. Ini device. Apa sih device itu? Device merupakan perangkat yang cukup populer dalam dunia jaringan. Perangkat ini memberi bentuk bagi antarmuka interface antara pengguna dengan jaringan komputer dasar. Baik, saya akan membuat laptop pertama. Selanjutnya saya akan merename laptopnya terlebih dahulu sesuai dengan keinginan saya. Laptop 1. Selanjutnya saya akan lakukan hal yang sama pada laptop kedua, yaitu pilih device, ketuk laptop. Jika sudah, kita pilih device rename. Di device rename kita akan merename laptopnya dengan nama yang berbeda pada laptop yang pertama, yaitu laptop 2. Jika sudah, maka kita akan membuat sebuah koneksi. Ketik pada laptop pertama, pilih connect, ketuk pada laptop kedua. Nah, di sini saya akan memilih kabel. Nah, di sini kabel ada banyak ya. Saya lebih memilih crossover. Kenapa saya memilih crossover? Singkat saja, karena kabel crossover adalah jenis jaringan kabel internet yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputasi secara langsung. Baik, saya akan menghubungkan kabel pada laptop pertama dengan laptop kedua. Jika sudah terhubung, maka akan berwarna hijau. Kita kembali ke menu utama. Nah, saya akan membuat konfigurasinya terlebih dahulu ya. Ketuk pada laptop pertama, pilih desktop. Di sini ada banyak pilihan configuration. Ada dua pilihan, IPv4 dan IPv6. Saya memilih IP yang for configuration saja. Di sini ada DHCP dan static. Jika kita milih DHCP, maka IP address subnet max-nya dan default gateway-nya kita tidak perlu lagi mengisi karena secara otomatis sesuai yang saya inginkan, saya memilih static saja. Nah, saya akan jelaskan sedikit IP address. Apa sih IP address itu? IP address itu merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Di dalam IP address pun juga ada 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A mulai dari 0 sampai 126 dan kelas B rank address-nya mulai dari 128 sampai dengan 191. Dan yang terakhir kelas C, rank address-nya mulai dari 192 sampai 223. Saya akan membuat kelas C.
yaitu langsung isi aja 192 168 10 1. Saya akan menjelaskan sedikit. Di situ ada 4 bagian: 192 168 10 dan 1. Antara 192 dan 168 merupakan sebagai networknya, dan pada 10 dan 1 merupakan sebagai hostnya atau tuan pagernya. Jadi kita isi subnetnya, yaitu 255 255 255 0. Kita akan mengisi default gateway-nya. Apa sih default gateway? Default gateway ini diibaratkan sebagai jembatan atau rute ke arah mana yang harus dilalui paket data untuk sampai ke tujuannya. Baik, saya akan mengisi terlebih dahulu. 192 168 0 1. Jika sudah, kita pilih apply change, maka akan terbuat. Lalu kita close. Kita lakukan pada laptop yang kedua dengan hal yang sama, yaitu di desktop, IP configuration. Kita mengisi IP yang sama namun host yang berbeda. Laptop kedua. Selanjutnya saya akan mengisi subnet max-nya dulu. Baik, saya akan mengisi default gateway-nya sama dengan pada laptop pertama, yaitu 92 168 0 1. Baik, jika sudah, saya apply change, close. Nah, untuk melihat apakah laptop pertama dan laptop kedua koneksinya sudah berjalan dengan baik, maka kita menggunakan command prompt-nya. Pilih desktop, pilih command prompt. Pada laptop pertama, saya akan memanggil IP address terlebih dahulu, yaitu ping 192 168. Karena laptop pertama, maka hostnya 10 1. Jika sudah, saya akan enter. Nah, sudah berjalan ya koneksinya. Saya close. Selanjutnya saya akan lakukan pada laptop yang kedua dengan hal yang sama. Saya pilih desktop, lalu saya pilih command prompt. Saya memanggil IP address pada laptop kedua, ping 1 192 168, hostnya 10 2, karena pada laptop kedua. Baik, saya akan mulai. Nah, sudah berjalan ya, berarti sudah baik koneksinya dan sudah bisa digunakan, terlihat itu sedang berjalan. Selanjutnya saya akan melakukan transfer data dari laptop 1 ke laptop kedua. Saya mulai. Nah, ini adalah hasil dari
jaringan peer-to-peer. Datanya akan mentransfer dari laptop satu ke laptop kedua. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.